Ada kendala nggak kira-kira yang mau disampaikan di tugas-tugasnya? Kemarin saya udah stay sampai ini cuman Kak Zahia yang ngechat ya, barangkali ketinggalan. Kemarin saya hari Senin dan Rabu cuman Kak Zahia yang ngechat kendala. Ada nggak yang kendala tugasnya, teman-teman dulu? Saya masih belum bahas tugas ya, karena tugas itu kan tentang ads ya, jadi di Selasa ya. Oke, baik. Saya langsung lanjut aja dulu, teman-teman. Ya, sebenarnya hari ini simple banget, teman-teman ya. Nanti waktu sisanya saya pakai buat tugas gitu. Kalau teman-teman ada yang mau dikonsultasikan gitu. Nah, nanti formnya mungkin dibuatkan dulu atau misalkan di-share lagi ya. Sorry, di-share lagi sama Kak Frido gitu. Nah, di sini teman-teman sebelum ke bahas tugasnya nanti gitu ya. Maksudnya teman-teman mau konsul tugas apa dan sebagainya itu juga juga boleh teman-teman. Eh, Teman-teman bisa bisa dulu download ya di Dev tentang benefit dan fitur produk. Lalu yang kedua ini kalau nggak salah pertemuan minggu ketiga ya. Yang kedua teman-teman di bagian sudut pandang gitu ya. Oke, saya mau ke benefit dan fitur produk dulu deh. Oke, sorry izin off cam ya, karena lagi sinyalnya lagi nggak bagus nih, patah-patah mulu dari kemarin gitu. Nah, gini teman-teman, di bagian benefit dan fitur produk teman-teman ya, teman-teman harus bisa bedakan dulu antara benefit dan fitur produk. Oke, saya bedakan dulu teman-teman gitu ya. Em, Kayak benefit dan fitur produk, saya bedakan seperti ini teman-teman. Ya, ada yang tahu nggak benefit itu apa teman-teman? Kira-kira benefit. Tahu nggak kira-kira benefit itu apa teman-teman? Kalau bicara tentang benefit, apa sih teman-teman? Kira-kira benefit. Udah tinggal makan doang tuh. Ada ya. Oke, benefit apa? Ya, benefit itu manfaat, keuntungan. Tapi keuntungannya dari eh, apa ya? Dari keuntungannya itu dari fiturnya gitu ya. Fitur itu apa sih? Fitur, oke, fitur itu yang melekat ya, yang melekat pada produknya teman-teman ya. Fitur itu adalah sesuatu yang melekat pada produknya teman-teman. Jadi kalau misalkan produknya teman-teman ya, kalau misalkan produknya teman-teman ya, produknya itu adalah yang gini. Misalkan produknya gini, RAM-nya 4 GB, RAM 4 GB. Ini fiturnya. Tapi kalau misalkan dengan RAM 4 GB nggak perlu khawatir mod. Nah, ya, ini adalah bagian dari benefit. Ya, jadi benefit itu manfaatnya. Nah, oke, ini ada penjelasannya lengkap, tapi saya nggak bakal jelasin lebih lanjut gitu ya. Yang di fungsional itu, tapi ini definisinya. Keuntungan yang dapat konsumen dari fitur. Nah, fitur itu karakteristiknya, bisa tampilan, cara kerja, ya, dan sebagainya gitu. Nah, oke, ini juga, oke, ini nggak perlu, ya, fungsional, market, jadi benefit itu fokus pada market, kalau fitur itu fokusnya pada produk. Nah, ini contohnya, teman-teman. Ya, saya minta teman-teman nanti riset gitu ya. Di sini ada Mas Frido gitu. Kemarin kan ada form pengumpulan tugas tugas yang ads ya. Hari ini kita bakal saya kasih tugas langsung gitu di Zoom ini gitu. Jadi memang gini, gampangnya yang ikut Zoom itu pasti bakal dapat portofolio, teman-teman ya. Nah, uh, di batch kemarin sih ada bilang, Mas, bedain dong yang ikut Zoom dengan yang nggak pernah ikut Zoom ya. Bedanya ya di Zoom banyak portofolionya gitu. Jadi teman-teman yang ikut Zoom doang nih ya, yang dapat tentang briefing tugas ini. Nanti saya kasih briefingnya gitu. Nah, oke. Ini ketekannya fitur dan benefit teman-teman. Ini ada produknya. Ini RAM 4 GB, memori, manfaatnya sekian, 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 dan sebagainya gitu ya. Jadi gini, RAM 4 GB, kamera 12 megapiksel. Ini fiturnya RAM 4 GB, memori, dual SIM, kamera 12 megapiksel. Manfaatnya gini, dengan RAM 4 GB nggak perlu khawatir lagi lemot. Oke, dengan memori 64 GB nggak perlu khawatir sempat penyimpanan penuh gitu. Tapi sekarang kan standarnya bukan 64 ya. Standarnya itu 256 GB. Kamera 12 megapiksel. Oke, sekarang standarnya bahkan 50 ya. Ini saya pakai Vivo 50 ya, 50 megapiksel. Nah, itu contohnya gitu. Tapi ini gimmick aja ya, ya. Kata-katanya sorry. eh, Angka detailnya ini gimmick gitu ya.
Ya, ini gimmick gitu ya, gimmick. Ya, taruhlah ini kamera, taruhlah kita hidup di tahun 2012. Ya, taruhlah kita hidup di tahun 2012 gitu. Nah, oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, tipsnya. Oke, nanti saya kasih tipsnya gimana. Nah, ini tips ubah fitur jadi benefit gini, teman-teman. Jadi kunci dari riset itu teman-teman gini. Ntar saya kasih contohnya teman-teman ya. Teman-teman coba buatin contoh konten buat satu klien kita. Nah, itu buat teman-teman klaim aja sebagai apa ya? Klaim aja sebagai portofolio teman-teman gitu ya. Nah, ini tips ubah fitur jadi benefit. Gunakan metode emangnya kenapa? Kayak emangnya kenapa lo gini? Handphone RAM 4 GB, memori 64 megapiksel, kamera 12 megapiksel. Nah, teman-teman harus bertanya nih, kenapa sih RAM 4 GB ini emangnya kenapa? Memori 64 GB emangnya kenapa? Kamera 12 megapiksel emangnya kenapa? Nah ini, ya. Oh, kalau RAM-nya gede, nggak perlu khawatir lemot. Kalau memorinya gede, nggak perlu khawatir tempat penyimpanan penuh. Kalau misalkan kameranya 12 megapiksel, ya ini cocok buat kita jadi konten kreator, jadi nggak patah-patah. Nah, konteksnya kayak gitu, gitu ya. Jadi tips ubah fiturnya bisa gunain metode emangnya kenapa. Atau kalau googling ya, kalau googling manfaat dari RAM, manfaat dari memori. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, next dulu. Nah, saya kasih 10 menit teman-teman buat kerjain tugasnya. Oke. Gunain metode emangnya kenapa. Oke, ini udah sama kayak tadi. Nah, atau bisa juga gunain template kayak gini. Ya, ntar saya kasih kanvanya ya. Ya, sebenarnya ada PDF-nya. Produk ini mempunyai fiturnya apa? Misalkan produk ini mempunyai RAM 4 GB, jadi kamu nggak perlu. Nah, khawatirnya apa? Kalau misalkan RAM 4 GB nggak ada, khawatirnya misalkan lemot. Nah, boleh. Produk ini memiliki fitur 4 GB, jadi kamu nggak perlu khawatir lagi tempat memori kamu lemot gitu atau performanya kurang. Nah, atau karena ini dilengkapi dengan kamera 12 megapiksel, kamu dapat hasil foto yang jernih ya dan sebagainya. Nah, kurang lebih gini, ini template-nya boleh banget dipakai gitu ya. Oke, ini buat fitur dan benefit. Oke, pastiin saat kita gunain fitur dan benefit disesuaikan dengan budget persona. Nggak mungkin kita bilang nggak cocok buat gaming kalau dia itu em, untuk orang tua produknya. Pasti untuk anak muda gitu. Nah, oke, sampai sini dulu kira-kira ada pertanyaan nggak? Saya sih pengen langsung by doing aja, teman-teman. Pengen langsung by doing buat contoh satu script deh, kira-kira. Ya, nanti saya kasih fitur-fiturnya dan saya kasih contohnya. Kira-kira gimana? Mau nggak kira-kira? Kita coba 10 menit buat langsung prakteknya. Gimana? Teman-teman yang lain gimana? Saya mau langsung kasih teman-teman fiturnya. Oke, aman ya? Nah, lihat. Ini punya klien kita, teman-teman, gitu ya. Bebas lihat di mana aja ya. Boleh lihat di TikTok 1, TikTok 2, TikTok 3, dan sebagainya. Ini benar-benar real dari klien kita, gitu. Ini benar-benar cuma yang dapat dari yang cuma ikut ini ya. Nah, teman-teman lihat deh. Ini ada product information. Ya, ini ada content brief. Ya, sebenarnya teman-teman buka spreadsheet-nya aja langsung. Ya, oke. Saya mau contohin yang di content brief deh. Ya, cara pengerjaannya gini. Contoh ya. Contoh, 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 contoh aja. Nah, oke. Ini ada product information. Saya minta buat masing-masing dua brief konten gitu ya. Biar teman-teman nanti ketika ditanya, kalau untuk magang atau dan sebagainya, teman-teman atau kerja, teman-teman ada contoh brief konten yang pernah teman-teman buat istilahnya lah. Itu contoh ya. Oke, saya pengen pengen buat konten tentang face mist. Oke, face mist. Contoh ya, cara pengerjaannya gini. Nama Muhammad Naufal, copywriting, copywriting. Oke, oke, copywriting 3 ya harusnya. Copywriting 3. Tiga apa dua ya? Sorry. Tiga apa dua nih? Satu, oh tiga, tiga. Nah, oke. Ini misalkan face mist. Contoh ya. Ini jangan di kopas ya. Terus saya bakal cek. Nah, produknya misalkan saya pilihnya face mist. Dikasih tahu ya produknya apa. Oke, buat satu aja deh. Karena cuma 10 menit ya. Produknya face mist. Ntar saya mau minta satu orang buat share hasil kerja. Nah, face mist. Nah, tapi sebelum saya ini, taruhlah ini saya udah buat skripnya. Teman-teman. Saya udah buat skripnya. Ya, skrip videonya buat konten TikTok. Nah, gimana caranya saya bisa tahu nih teman-teman ya face mist ini membantu meredakan kemerahan nih lihat ya. Nah, caranya gini, cari di bagian product information ya, misalkan saya cari face mist.
Nah, di sini ada tulisan kayak gini. Ya, atau teman-teman bisa juga kayak gini. Fungsi, oke. Nah, ini teman-teman. Ya, di copy paste misalkan. Nah, contoh ya, saya tambahin ya. Dilengkapi dengan Alantoin. Oke. Nih, cara buat kopas yang enak tuh kayak gini. Dikopas ke sini dulu, baru ke sini. Nah, oke. Aman? Jadi itu fungsinya. Kita harus riset dulu nih. Ya, ingredients-nya gitu. Sebenarnya nggak harus ingredients full banget ya. Lihat aja di enriched with. Atau misalkan teman-teman lihat di bagian sininya aja juga udah cukup. Oke nggak? Jadi pilih satu produknya apa. Ya, ya. Langsung dibuatkan skripnya kayak gini. Ya, isinya kayak gini. Dan kalau misalkan teman-teman ingin cari contoh di TikTok, bisa contoh nih. Kalau di TikTok teman-teman ya, buka tiktok.com. Karena ini konteksnya kontennya konten TikTok, berarti referensi dari TikTok. Ini cara riset cepetnya ya. Ini langsung aja gini teman-teman. Hmm, Mencari face mist. Nah, lihat deh. Nih. Oh, orang kalau buat face mist kayak gini ya kontennya. Nah, kayak gini aja boleh sebenarnya. Atau misalkan teman kayak gini. Nah, berarti ini tipe kontennya apa? Ya, misalkan tipe kontennya video type review. Rujukan, rujukannya saya tulis nih kayak gini. Ini juga boleh kayak gini. Nggak kira-kira buat brief kontennya. Ada bingung nggak kira-kira tugasnya? Sebelum saya start buat kerjain teman-teman. Maksudnya start buat teman-teman bisa kerjain gitu. Ada yang bingung nggak kira-kira? Karena saya pengen yang di bagian sini langsung di bagian ini aja. Langsung di bagian apa? Langsung di bagian prakteknya gitu. Oke nggak ada teman-teman? Atau pas bingung? Jadi cara kalau di TikTok enak nih, banyak banget ya skincare ya. Jadi saya kasih yang skincare. Ini paling mudah teman-teman buat kontennya. Ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Kemarin saya udah nunggu banget loh. Tapi yang tanya cuman Kak Zahia sama Kak siapa gitu. Satu lagi saya lupa. Bahan materinya diambil dari mana? Maksudnya bahan materinya? Ya, nggak. Saya mau jawab dari Alika dulu. Buat Alika, produknya bebas, tapi pilihnya di sini ya. Lihat ya, look for you itu aja produk apa aja ya. Itu buat Alika gitu. Kalau misalkan mau lihat TikTok look for you juga boleh gitu. Kalau buat kalau buat Kak Lutfian, maksudnya bahannya gimana? Maksudnya buat bahannya gimana Mas Lutfian? Oh, Kak. Maksudnya tadi berarti ini kita ngambil ngambil bahan buat bikin briefnya itu dari yang look for itu aja ya berarti ya. Itu kan ada beberapa produk. Nah, itu kita Ya, ambil pilih produknya mau bagian apa. Kayak tadi kan body scrub atau face mist. Nah, itu ambil salah hmm, satu aja terus buat briefnya baruan. betul. Ngambilnya dari sini aja Mas, dari produk information. Kalau Oke. Mas mau lihat TikToknya juga boleh. Jadi TikTok Luforo ini klien kita yang dia tuh emang posting sendiri, tapi juga ada yang dipostingin sama kita gitu. Nanti lihat aja konten-kontennya gitu, kayak apa gitu. Ini salah satunya gitu ya. Hmm. Boleh? Kira-kira Mas, udah aman? Aman. Oke, baik. Minimal berapa detik ya? Satu aja. Saya minta satu aja buat Mas Rezal Putra. Oke. Clear ya? Baik, kalau clear teman-teman buat, benar-benar di docs aja. Jadi kalau tanya, Kak, kerjaan copywriter apa ini teman-teman? Ini kerjaan kami gitu ya, kerjaan tim. Ya, ini yang buat kalau nggak salah Mbak Putri. Ya, ini kerjaan tim kayak gini teman-teman ya. Kerjaan tim, kalau tanya copywriter kerjaan apa? Ya cuma gini doang teman-teman. Ya,
Cuma gitu dong. Tapi yang susah idenya, teman-teman. Idenya yang susah ya. Boleh dilihat, boleh dicontek, tapi jangan di copy paste ya. Boleh lihat kami buatnya kayak gimana, terus kami buatnya. Nah, ini. Nah, nanti saya mau hari Rabu saya mau ajarin cara buat konten planning seperti ini. Gitu. Gitu ya. Buat konten pilar gitu. Oke. Saya tunggu sampai 19.27 gitu. Mungkin hitung mundur ya. Timestamp ada ya. Timestamp. Oh, nggak ada, nggak perlu download deh. Oke, sampai 19.27 ya. Oke, saya masih standby di sini. Ini buat benefit dan fitur produk, teman-teman kalau mau baca juga boleh. Ini buat sudut pandang. Nah, kalau sudut pandang itu orang-orang tuh bikin bikin konten tuh bisa dengan sudut pandang apa gitu. Apakah buat karena uang atau karena dia ingin hemat waktu kontennya, ataukah konten itu berisi karena nggak mau repot capek. Tapi kalau misalkan kosmetik biasanya lepas rasa sakit ya. Sakit itu kan bisa kayak jerawat, kayak misalkan noda kehitaman dan sebagainya gitu. Nah, habis tugas itu baru kita bahas ini. Oke, ini kalau mau dibaca dulu. Biasanya kalau konten yang laku buat penjualan tuh nggak lepas dari sini teman-teman. Misalkan kalau kosmetik, dia bilang aja dia bisa buat jerawat, bisa buat beruntusan gitu. Biasanya kayak gitu. Atau bisa melembabkan, atau bisa buat kulitnya putih, atau bisa ngatasin kulit kering, kulit pecah-pecah. Nah kayak gitu. Berarti dia kan point of view-nya yang keempat teman-teman, gitu ya. Ya, oke. Sebenarnya ini ada PDF-nya. Oke. Kalau ada yang mau tanya juga boleh. Ya, ada yang mau tanya? Ini kan di skill itu kan berarti kan voice over ya ceritanya di video TikTok ini kan voice over ceritain produknya barangnya. Nah itu yang di bagian isi ini tuh kayak step by stepnya gimana sih? Maksudnya step by step cara penggunaannya ya. Gimana, Mas? Sorry patah-patah. Ini kan voice over. Terus di bagian isinya gimana kira-kira? Nah yang saya mau tanya itu kan tip satu tip tiga itu apa? By step how to use-nya atau apa yang begitu paham bagian isi ini loh. Sorry Mas, patah-patah mungkin boleh di chat dulu nggak kira-kira? Jadi sebenarnya gini, Mas teman-teman, Eh, ini kan brief konten 19 Oktober. Ya, konten 3 Oktober. Nah, ini kan tipe kontennya voice over. Nah, sebenarnya gini, voice over tuh nggak harus gitu. Tipe konten tuh ada yang tipe kontennya testimoni, review nih, kayak tadi nih, kayak video yang tadi. Ini kan videonya tipenya adalah testimoni gitu ya. Ya, testimoni gitu. Nah, nih ada juga yang dia itu tipenya misalkan how to use gitu. Ya, tipenya juga ada yang how to use. Ada juga yang tipenya game seru gitu. Juga bebas sebenarnya. Jadi kan coin over. Bukan Mas. Jadi gini, ini skripnya. Jadi ini yang diomongin sama konten kreatornya. Ini yang diomongin sama konten kreatornya. Ya, ini yang dilakuin. Ya, isi itu yang dilakuin. Jadi isi itu yang dilakukan sama konten kreator ya. Oke, nggak kira-kira maksudnya? Jadi isi itu gerakannya. Sebenarnya nggak ada template persis buat brief konten ya. Sebenarnya asal asal konten kreator yang ngerti nggak kok. Kayak gini, ini kan cuma voice over aja kan. Tapi ada juga yang namanya script di videonya nih, ingat ya. Ini kan voice over. Tapi ada juga script yang di video. Tahu kan script yang di video yang uh, huruf-huruf kayak gitu. Nah, cuman gitu doang gitu. Jadi yang penting konten kreator ngerti. Sebenarnya briefnya nggak ada template kayak gimana gitu. Ya, teman-teman gue tulisnya. Tapi ini isinya tuh yang dilakukan gitu. Jadi tiap konten kan beda-beda nih teman-teman ya. Tiap konten tuh beda-beda briefingnya tuh. Ada yang skip of face over aja, terus ada juga yang harus ada itunya gitu. Oke, paham ya? Kalau ada yang nanyain juga boleh lagi. Oke. Teman-teman mau sambil minum kerjainnya juga boleh kok. Ya, kayaknya sampai 19.30 aja ya. Kalau 10 menit kepet takutnya terlalu ini ya. Oke, nanti kita bahas. Satu orang, baiknya ada satu dua orang yang praktekin, bukan praktekin, kasih lihat hasil kerjanya gitu. Saran saya jangan terlalu terburu-buru ya, di ini dulu aja, di riset dulu aja ya, benefitnya apa gitu, face mist buat apa, buat khususnya buat yang cowok nih. Ya, saya copywriting tapi kebanyakan dapat skincare.
Ya, karena saya cowok agak sedikit sulit awalnya, tapi karena udah sering dapat jadi agak sedikit lebih mudah gitu. Tapi buat teman-teman yang cowok di sini yang di Zoom, kalau agak sulit, saran saya langsung pakai cara riset benefitnya apa buat di ingredients-nya gitu ya. Atau face mist itu buat apa? Jadi dicari dulu fungsi dari face mist-nya apa, terus ingredients-nya fungsinya buat apa, nah kayak gitu. Contohnya, tapi teman-teman boleh pilih apa lagi ya? Misalkan boleh pilih body scrub gitu, fungsi body scrub apa. Jadi teman-teman yang cowok cari tahu dulu fungsi dari skincare-nya itu apa gitu ya. Karena kan banyak tuh skincare-nya. Dicari tahu dulu produknya gitu. Jadi jangan terburu buat yang cowok ya. Kalau yang cewek saya yakin kayak udah tahu deh fungsinya body face mist apa jadi lebih enak buat scrubnya.
Ada yang kendala kira-kira di teman-teman? Sudah 19.30. Ada yang kira-kira mau share atau butuh waktu lagi dari Mas eh Lutfian? Oke, baik. Mbak Alika atau teman-teman yang lain kayak Mas Rezal, Mbak Aulia, sama Kak Iza gimana? Mau share share kira-kira? Sudah, Kak. Oke, 2 menit lagi, Mas. Oke, baru Alika ya. Oke, baik. Ditunggu 2 menit lagi ya. Kira. Ntar coba buat Kak Alika, boleh coba di share link docs-nya mungkin. Ntar saya buka 19.33.
Oke, baik. Saya langsung ini aja teman-teman, buat teman-teman yang belum, is okay. Karena kita juga ngejar waktu. Oke, thank you ya. Coba ya, saya baca dulu. Oke, kandungannya Ciniambit dan Kotma. Oke. Kira-kira dia mau kasih saran nggak sebelum saya? Kira-kira dia mau kasih saran nggak, teman-teman? Sebelum saya. It's okay. Ada yang mau kasih saran? Kira-kira ada yang mau kasih saran dulu, teman-teman? Tangan kamu jadi dekil dan kusam karena naik motor. Oke, isinya nih kira-kira gimana Mbak maksudnya? Isinya ini apakah yang harus dilakukan atau gimana? Kira-kira. Maksudnya kayak looks-nya abis mandi dan mau berangkat atau gimana nih kira-kira kondisi kesananya? Kira-kira gimana? Oke. Kata eksploitasi. Boleh sebenarnya. Oke, sebenarnya bisa diginin. Oke, saya kasih ini ya. Saya kasih saran buat briefnya. Dan konteksnya juga teman-teman harus ngeh. Ini kan oke di sini deh. Ini kan misalkan teman-teman buat briefing ke orang ya, ke konten kreator gitu misalkan. Nah, kira-kira apakah bisa dilakukan oleh konten kreator itu atau enggak gitu. Konteksnya apakah terlalu susah atau enggak. Nah, oke. Misalkan gini ya. Ini isinya belum selesai ya. Eh Ali Kak. Udah ya? Oke. Oke, ini misalkan voice over deh. Per-
Oke, misalkan, nah, paling ditambahin kayak gini sih, catatan-catatan kayak gini, terus juga isi teks video. Kandungan tuh ya. Nah, sebenarnya konteksnya kayak gini aja ditambahin ininya, kira-kira. Apakah ini voice over, apakah ini script yang on video gitu ya? Kalau misalkan mau ada di ini. Tapi sebenarnya udah oke kayak dari dari Kak Alika. Oke, dari Kak Alika udah aman kira-kira. Kira-kira contohnya kayak gini. Ini saya kasih contoh di ini ya. Saya kasih contohnya di eh, chat, chat pribadi. Nah, saya dikasih script yang ininya, yang saya lengkapin gitu. Oke, dari Alika udah aman sebelum saya ke Kak Lutfian deh. Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Saya dari teman-teman Alika. Saya dari Kak Alika. Sorry ini belum off cam teman-teman ya. Masih pakai wifi luar jadi oke ini body scrub. Oke ini body scrub yang tadi ya. Body scrub yang tadi. Sorry. Kak Lutfian mana ya? Oke. Perlu akses nih Mas Lutfian. Coba saya oke ke Mas ini dulu ya. Ke Mas Rezal. Oke. Nah oke. Nah kurang lebih kayak gini. Ini dari Mas Rizal juga udah oke. Cuman paling sama kayak tadi ya, sama kayak Mbak Alika ditambahin konteksnya aja gitu. Misalkan kayak footage-nya harus ngapain nih, gitu. Footage-nya harus ngapain gitu. Bisa aja footage-nya apakah dia footage background-nya itu keseharian. Nah, sebagai kayak gitu kurang lebih. Atau misalkan dia lagi aktivitas, atau misalkan dia habis olahraga, footage-nya gitu ya. Tapi konteksnya dikasih tahu footage-nya dan kalau misalkan kan ini kerja tim gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti tahu konten kreatornya apakah memungkinkan gitu, jangan sampai kita bikin footage-nya ribet-ribet, cuman ternyata nggak memungkinkan buat dilakukan. Contoh misalkan harus di gym, gym kan bayar gitu. Nah itu kan nggak memungkinkan gitu ya. Nah misalkan bisa aja diganti dengan olahraga pagi gitu. Nah konteksnya kayak gitu. Ya karena kita pernah dapat juga konten dan klien ingin konten briefnya di gym, tapi kan gym harus bayar ya teman-teman. Jadi kita juga agak boncos justru kalau misalkan disuruh nge-gym dulu gitu ke talentnya gitu. Jadi kita harus juga sesuaikan dengan talentnya gitu atau konten kreatornya. Oke, saya lanjut ke Mas Dimas. Oke, Ke Mas Dimas.
Oke, Mas Reza, udah mana Mas Reza Putra? Mas Dimas, konten 2 Oktober. Ini beda Mas ya, kira-kira? Oke, nah dari Mas, siapa nih yang saya kopas? Ini punya siapa? Sorry nggak ada namanya. Punya Mas Dimas atau punya Mas Lutfian tadi? Saya lupa ini. Ini punya siapa tadi? Sorry nggak ada nama di filenya. Jangan lupa kasih nama ya. Oh iya punya Mas Dimas ya. Oke, oke, oke. Oke dari Mas Dimas juga udah oke kok gitu. Dari Mas Dimas juga udah oke. Ah, oke. Aku baru saja. Oke. Nah, udah. Oke, paling briefnya aja sih ya. Nanti ditambah misalkan mau briefnya sebagai apa. Gitu ya. Mungkin kalau misalkan sebagai, nah, kayak gini. Nih. Kayak brief-brief. Kayak ngeteknya kayak gimana gitu. Nah, paling ditambahin itu aja sih. Gitu ya. Dari Mas Dimas. Tapi udah oke kok overall. Oke, saya coba terakhir ya. Terakhir ke Mas Alfian. Ke Alfian, sorry. Mas Alfian. Coba, saya mau ke Mas Alfian. Ya. Tinggal ditambahin kayak tag kayak tadi ya. Oke, ini udah oke kok, Mas. Gitu. Nah, ini maksud saya. Gitu ya. Ada at least saya tahu nih harus ngapain ngeteknya. Gitu ya. Misalkan oke storytelling experience juga ada kayak before fiction-nya, after fiction-nya. Oke. Nah, oke. Thank you nih. Nah, ini sebenarnya yang saya mau jadi ini sebenarnya yang mendekati dari udah oke gitu maksudnya gitu. Tapi um, and aku pakai ini nih sebagai oke maksudnya itu. Nah, oke. Oke, udah nih. Ini udah oke banget kok dari Mas Lutfian. Oke, ada lagi teman-teman yang lain kira-kira? Ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira sebelum saya lanjut ke bagian sudut pandang? Ya teman-teman yang lain, khususnya buat teman-teman yang udah ini. Oke, lanjut ya. Baik, thank you teman-teman. Nah, ini sebenarnya gini, teman-teman. Oke, ini saya langsung aja to the point ke bagian sini. Oke, nah, jadi gini teman-teman. Jadi untuk kita bikin konten, paling penting itu kita harus tahu sudut pandang, teman-teman. Nah, sudut pandang itu gini, teman-teman. Nah, contoh gini, teman-teman beli 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 nasi deh, beli nasi uduk di Poiroh contoh ya, namanya Poiroh. eh karena biasanya kan nasi Betawi gitu ya. Nah, kebetulan saya juga Betawi gitu, ibu gitu. Jadi misalkan saya belinya di Poiroh. Di Poiroh, kenapa saya beli nasi uduknya di Poiroh? Kenapa nggak di yang lain gitu? Nah, di pikiran saya gini, kalau saya bikin sarapan sendiri, ya eh, ribet yang pertama. Yang kedua, beli di Poiroh jauh lebih murah. Berarti saya pengen kena uang. Ya, pengen kena uang dan pengen karena nggak ribet. Jadi dua point of view ya. Oke, contoh lagi. Saya, saya mesen Grab. Mesen Grab kalau misalkan dulu pulang kuliah gitu. Ya.
kenapa enggak jalan kaki? Ya, nggak mau repot atau capek. Kenapa nggak naik mobil? Nggak mau repot atau capek macetnya gitu. Eh, jadi saya pesan pilih Grab gitu. Sama juga dengan GrabFood misalkan gitu. Nah, teman-teman coba lihat deh iklan GrabFood sama Gojek. Nggak mau ribet dan capek. Ya, kata-kata itu pasti ada gitu di GrabFood dan GoFood gitu. Nah, kayak apalagi kira-kira? Itu point of view-nya. Atau gini, saya pernah sariawan. Ya, belakangan ini saya pernah sariawan. Nah, sariawan itu saya belinya Adem Sari. Nah, saya beli Adem Sari. Kenapa saya beli Adem Sari? Karena sudut pandang saya ingin lepas dari rasa sakit, yaitu sariawan, gitu ya. Jadi gini, sudut pandang itu adalah point of view, sudut pandang, tapi dari kacamata customer. Dan ini harus ditentukan dengan Bayar Persona, ya kayak. Dan dia mengikuti rincian fitur dan benefit yang pernah dibuat oleh kita di minggu kemarin, gitu. Nah, contoh gini, teman-teman. Maksudnya gini, eh contoh gini, misalkan, teman-teman jualan apa ya? Apa kira-kira yang bayar personanya dua kira-kira? Oke, jualan HP. Oke, jualan HP. Oke, kayak HP sama ya bayar personanya. Oke, apa yang kira-kira beda? Kayak gini deh, kelas digital marketing. Ya, pertama bayar personanya itu pebisnis. Yang kedua bayar personanya atau calon bayarnya itu adalah eh mahasiswa. Tahu nggak perbedaannya apa? Mahasiswa dengan pebisnis kalau ikut kelas digital marketing. Kira-kira tahu nggak perbedaannya apa? Sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya, kira-kira tahu nggak perbedaannya apa? Point of view mereka apa? Kira-kira waktunya, penghasilannya, tujuannya. Oke, betul. Tujuannya penghasilan waktunya. Oke. Kira-kira tujuannya apa? Bedanya apa? Tujuannya. Kalau mahasiswa gimana pebisnis tujuannya apa? Kira-kira. Misal, oh orang kalau misalkan ikut kelas iklan itu buat ini gitu. Kalau pebisnis, tapi kalau buat mahasiswa buat ini. Kira-kira apa bedanya? Oke, saya udah pancing tuh kira-kira. Kalau Gimana? izin menjawab, Kak. Kalau Oh enggak? misal mahasiswa biasanya untuk persiapan karir gitu ya. Tapi kalau misal pebisnis untuk mengembangkan bisnisnya jadi lebih maju gitu mungkin ya. Ya, betul gitu, Mas Rezal Putra. Oke. Nah, thank you ya. Nah, jadi itu teman-teman, point of view-nya beda, teman-teman. Gitu ya. Teman-teman, dan itu berpengaruh dengan copywriting-nya. Contoh gini, teman-teman. eh hari ini gitu. Hari ini dekat-dekat ini saya bakal launching kelas kedinasan gitu. Tapi gini, eh nanti saya kasih tugas ya ke grup lagi tambahan, tapi ini on project ya. Konteksnya kami atau saya pribadi ya buat kalau nggak salah ada ikut kelas Excel deh. eh saya bakalan apa ya? Saya bakalan yang terbaiknya saya bakalan kasih rewardnya gitu. Ya kecil-kecilan ya, reward dan sebagainya. Nanti saya kasih contoh ya desain yang udah dibuat tim dengan copywriting yang saya buat, tapi saya minta itu dikoreksi gitu. Nah, eh jadi saya jual kelas apa ya? Kelas buat kedinasan 10 kali tryout SKD CPNS gitu. Tapi saya minta teman-teman bikin copywriting yang lebih ya dibandingkan saya. Jadi saya percaya teman-teman justru punya potensi lebih dari saya gitu. Karena saya copywriting itu kan sebenarnya saya udah nggak begitu megang banyak klien gitu ya. Jadi klien itu sementara ini kan dipegang sama tim teman-teman ya, jujur gitu. Jadi di sini Mas Yudi tahu gitu. Jadi saya itu jadi akun eksekutif aja sekarang kalau di agensi, jadi nggak megang klien buat copywritingnya gitu. Tapi tetap mengarahkan idenya apa gitu. Biasanya buat bantu ide dan brainstorming gitu. Nah, tapi gini teman-teman. Nanti ada tugas tambahan, cuman nggak wajib ya. Tapi kalau mau kerjain boleh on project. Nanti yang terpilih gitu ya, yang berhasil terpilih, yang pertama bakalan dapat reward. Nah, yang terbaik juga dapat reward gitu ya. Tapi bedanya rewardnya besarannya doang sih gitu. E-walletnya berapa gitu. Jadi buat copywriting satu untuk kedinasan gitu. Nah, jadi misalkan gini, kelas kedinasan itu kan kelas kedinasan atau bimbel SKD itu kan ada dua point of view-nya. Yang pertama mereka ingin masuk ke sekolah kedinasan, oke. Yang yang kedua adalah mereka yang ingin jadi PNS atau mereka yang fresh graduate pengen ikut CPNS. Ya, satu adalah orang yang baru sekolah, ya, yang baru lulus sekolah dan pengen masuk sekolah kedinasan, ya. Yang satunya adalah orang yang udah lulus kuliah atau lulus sekolah dan ingin masuknya CPNS. Beda ya, CPNS dengan sekolah kedinasan beda ya. Nah, cara copywriting beda, teman-teman. Contoh gini, kalau misalkan sekolah kedinasan, ya, bisa bikin headline-nya
siap masuk stan, siap masuk stis, siap masuk A, B, C dan sebagainya. Konteksnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan buat mereka yang CPNS gimana? Mau siap jadi PNS di tahun ini? Nah, headline-nya aja udah beda. Ya, headline-nya udah beda. Karena kenapa? Budget personanya beda, teman-teman, gitu ya. Nah, konteks gitu. Nanti saya bakal kasih project-nya ke teman-teman, gitu ya. Tapi ini konteksnya buat attach kita, gitu, ya. Oke. Nah, oke. Ini teman-teman, nanti kalau teman-teman bagus dan sebagainya, kalau misalkan ada yang satu dua orang yang kiranya oke banget nih kayaknya, nanti Februari teman-teman bisa langsung start di kita buat agensinya, gitu ya. Oke. Oke, ini saya mau contoh sudut pandang ya. Jadi sudut pandang itu ada 7 teman-teman. Jadi kenapa orang itu beli jasa, beli produk ya, beli waktu seseorang gitu ya, jasa seseorang, barang seseorang dan sebagainya atau produk seseorang itu karena 7 keinginan gitu ya. Nah, 7 ini nggak mesti ada 7-7-nya gitu. 7 ini nggak mesti ada 7-7-nya. Bisa aja orang itu beli karena ingin satu tujuan aja, karena 2 tujuan, 3 tujuan, 4 tujuan. Ada yang 7 tujuan ada nggak? Ada. Orang beli suatu barang ingin 7-7-nya. Ada. Ya, beli barang ingin 7-7 itu ada. Gitu ya. Oke, contoh gini. Orang beli barang karena uang. Iya, karena uang tuh karena lebih hemat atau dapat uang. Tahu nggak? Dapat uang tuh maksudnya apa kira-kira? Orang beli barang tapi karena ingin dapat uang. Kira-kira apa? Kan orang kan beli barang atau jasa itu kan ngeluarin uang, tapi dapat uang motivasinya. Kira-kira tahu nggak apa contohnya? Apa bahasanya kira-kira? Kalau hemat kan tahu nih, lebih murah artinya. Kira-kira apa? Dapat uang. Dijual lagi, Kak. Oke, dijual lagi. Ada nggak kira-kira? Selain dijual lagi, kira-kira startup dulu sering pakai ini nih, investasi. Bisa, ya. Misalnya orang beli 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 properti, apartemen ingin dijual lagi, ingin diinvestasikan bisa. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Yang paling simpel aja deh, pengen dapat uang, kira-kira dapat apa ya? Tahu nggak kira-kira? Startup sering banget pakai nih, kayak sana. Oke, agak kurang tepat. Kira-kira apa? Teman-teman beli sesuatu tapi ingin dapat uang, kira-kira. Bisa contohin nggak kira? Yang kecil-kecil aja, produk-produk yang kecil-kecil aja. Startup dulu sering pakai ini. Khususnya buat yang vintage ya, vintage atau e-wallet. Tahu nggak kira-kira apa? Orang beli sesuatu ingin dapat uang. Oke, saya kasih clue deh. SPBU swasta. SPBU swasta selalu terapin ini. Orang beli sesuatu ingin lebih hemat atau dapat uang. Kira-kira ada yang bisa contohin nggak kira-kira? Oke, saya langsung kasih jawabannya ya. Ini cashback contohnya teman-teman. Ya, teman-teman coba lihat deh, gimana SPBU swasta itu lebih ngejualnya adalah ini satunya. Kayak yang pertama gini, beli 20 liter gratis 1 liter. Oke, kalau dihitung jauh lebih hemat dibandingkan pom bensin negeri yang konteksnya adalah kadang takarannya nggak sesuai atau misalkan mereka ingin dapat apa dan sebagainya. Atau misalkan cashback ya. Kalau misalkan lebih di SPBU swasta pakai e-wallet tertentu tuh dapat cashback. Jadi orang tuh belikan uang gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman atau diskon sebenarnya ya lebih hemat tuh juga bisa diskon gitu ya. Nggak mesti harga murah diskon gitu. Nah yang kedua orang juga bisa beli karena ingin hemat waktu ya. Orang bisa beli karena ingin hemat waktu. Talkband contohnya. Oke, apalagi? Orang beli contoh, orang fast track itu maksudnya dari S1, S2, tapi dia beli beli produknya kan produknya pendidikan gitu ya. S2 itu ya, sekolah S2 itu dia beli, tapi dia beli fast track. Tujuannya apa? Biar dia hemat waktu, biar cepet S2-nya. Contohnya kayak gitu. Atau misalkan sarapan juga bisa jadi ya. Transportasi umum, transportasi publik, mereka pakai yang kedua. Atau Grab atau Gojek pakainya kedua, point of view-nya. Dan juga yang ketiga, sesuai ya. Ya, sarapan, Gojek, Grab, transportasi umum pakai point of view 2 dan 3. Oke, karena ingin lepas dari rasa sakit fisik, ini bisa pakai obat-obatan. Ya, ini buat copywriting obat-obatan bisa. Contoh misalkan Oskadon, teman-teman, ya pakainya 4. Atau misalkan ingin lepas dari jerawat, ingin lepas dari kulit kusam, ingin lepas dari apa aja. Misalkan, misalkan dari kapalan atau dari kutu air gitu, ya. Atau dari apa lagi, misalkan kebotakan ya, dan sebagainya. Itu mereka pakai point of view-nya keempat, teman-teman. Perhatiin deh mereka. Ya, Kenik Tongfang, teman-teman, yang pernah iklannya viral, itu keempat, ya, point of view-nya. Oke, jadi dia manfaatin point of view keempat dari pembeli, gitu ya. Nah, yang kelima, orang itu beli karena apa sih?
karena ingin dicintai. Biasanya skincare, ya. Ya, keempat juga bisa skincare ya. Skincare, kosmetik. Teman-teman coba lihat deh iklan-iklan parfum. Lihat, teman coba lihat iklan mereka gimana. Ya, skripnya gimana? Skripnya biasanya entah wanita, entah pria pakai parfum terus dekat dengan lawan jenisnya terus tiba-tiba dapat pujaannya. Kan kayak gitu. Ya, itu kelima, teman-teman. Ya, ingin dicintai, teman-teman. Gitu. Jadi dan mereka manfaatkan itu ya, copywritingnya memanfaatkan itu karena kelima ini. Atau yang keenam, ya. Orang beli sesuatu karena ingin keenam. Contohnya orang-orang biasanya di premium. Ya, beli kayak business class ya, di kereta misalkan biar bisa selonjoran ya. Atau misalkan beli juga apa? Beli juga alat transportasi umum yang jauh lebih mahal misalkan daripada ke Bali pakai mobil atau pakai kereta atau pakai ya kereta terus nyambung pakai mobil, tapi mereka pengen pakai pesawat lebih cepat dan lebih nyaman gitu misalkan. Contohnya kayak gitu. Nah, yang ketujuh nih, orang beli produk atau jasa bisa aja ingin statusnya naik. Ya, ada juga orang gini, ada orang yang dia pakai jasa tertentu, dia tuh ingin statusnya lebih naik. Contoh gini, oh, gue kemarin pakai jasa pengacara ini nih, wah gitu. Ada juga yang pakai pengacara ini karena ingin statusnya naik atau gue pakai pakai ini nih, pakai pakai perawatan kulit di sini gitu, di ini care gitu misalkan, di bla 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 care gitu, atau misalkan di klinik ini, "Wah mahal ya lu," gitu ya, itu ingin statusnya naik gitu, dan itu wajar teman-teman gitu ya. Nah, justru barang-barang premium atau jasa-jasa premium manfaatkan copywriting ketujuh ini, atau apa lagi? Supreme, teman-teman, Supreme manfaatkan ini, atau misalkan barang-barang mahal gitu ya. Nah, itu dia manfaatkan yang status yang ketujuh ini teman-teman ya. Jadi orang karena banyak orang atau Rolex teman-teman, Rolex, eee Mercy, terus juga mobil-mobil sport, ya, dia manfaatkan, point of view yang ketujuh ini. Jadi teman-teman, ya, dalam membuat copywriting, teman-teman harus tahu, ya, tujuan orang itu beli produk. Nah, tujuan orang beli produk itu ada 7 teman-teman ya, ada 7 macamnya. Ya, bisa karena 2 macam, 3 macam, ya, bisa 7-7-nya bisa satu macam, tapi dia udah rangkum di 7 list ini teman-teman, dan ini hasilnya dari Copywriting Secret karya Jim Edwards gitu, dan teman-teman harus ini harus apa ya, teman-teman harus bisa eksplorasi apakah customer teman-teman, klien teman-teman ya, bisa pakai point of view ini. Oke, saya tanya deh, misalkan gini, saya ambil contoh satu soal, misalkan saya buka jasa agensi marketing, kira-kira point of view yang saya pakai apa? Tahu nggak? Saya jasa jasa agensi marketing kira-kira. Apa aja ya? Agensi marketing apa aja ya? Mau OOH, mau sosmed, mau iklan dan sebagainya. Kira-kira apa, teman-teman? Kira-kira point of view yang saya pakai apa kira-kira? Tahu nggak kira-kira? Ada yang mau coba jawab? Point of view keberapa yang saya capek, yang saya ini, yang saya ini? Oke, tahu nggak? Yap, 2 dan 3 betul ya? Ya, orang yang mesen jasa jasa marketing umumnya ingin hemat waktunya dan nggak mau repot atau capek. Oke, saya lanjut lagi. Saya misalkan mau jualan, oke, oke, saya mau jualan misalkan apa ya? Mau jualan, oke, oke apa deh kira-kira? Saya misalkan mau jualan, oke, saya mau jualan jangan deh. Saya mau kasih data teman-teman dulu deh. Kira-kira teman ada contoh nggak? Ada contoh nggak? Bisa contohin nggak satu barang dan teman-teman tahu dia pakai point of view-nya apa? Kira-kira. Selain yang saya tadi contohin, kira-kira. Ada yang nggak kira-kira? Atau gini, saya pengen tanya ke teman-teman sendiri. Teman-teman beli barang barang ini karena pengen apa? Contoh gini, Kak, saya kemarin baru beli HP. Tapi saya beli HP itu karena saya ingin lebih nyaman, gitu. Karena saya HP yang saya beli ini fiturnya oke banget, gitu. Oke, kira-kira ada nggak yang mau kasih contoh? Mungkin Mas Zakaria atau Mas Lutfian, kira-kira ada nggak yang baru-baru ini beli barang atau jasa, terus dihubungkan dengan point of view ini? Atau kemakan copywriting yang pakai point of view di sini, kira-kira? Ada nggak? Oke, contoh saya deh, saya waktu itu beli beli bensin, tapi pengen dapat cashback. Ya, beli bensin minimal 300.000 tuh dapat cashback, gitu. Nah, beli helm biar lebih nyaman. Beli HP Apple untuk menaikkan status sosial, poin 7. Oke, thank you buat Mas Reza, Putra, Mas Lutfian. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada nggak yang mau cerita? Kira-kira. Satu lagi deh, satu orang lagi, biar 3.
beli kaos sekarang dapat cashback. Nah, boleh nih, gitu ya. Jadi teman-teman ya, ketika kita bikin copywriting, kita harus tahu dulu ya, orang ini yang baca ingin diarahkan ke motivasional mana, gitu ya. Kalau konten writing kan bisa konten edukasi. Tapi kalau misalkan copywriting itu udah langsung menuju ke penjualan gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyain nggak kira-kira? 20.03. Ada yang mau tanyain dulu? Oke, apa nih? Baik, oke. Kalau aman mungkin dari Mas Frido boleh dibantu untuk absensi. Oke, thank you. Nah, oke, mungkin saya balikin ke Mas Frido, mungkin boleh dibantu. Oke, terima kasih Mas Novel atas insight-nya hari ini, teman-teman. Mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu kali ya. Yang di belakang, tapi kalau oke, mungkin aku screenshot 1, 2, 3. Oke. Udah, terima kasih teman-teman yang udah gabung buat hari ini. Untuk kelas-kelas besok aku infoin lagi untuk link-linknya dan sebagainya. Terus yang mau project nanti akan diinfokan selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Boleh listen. Oke, terima kasih buat teman-teman. Makasih juga